Hampir semua tamu podcast saya, baik yang dokter maupun yang politisi, menyarankan pada Presiden Republik Indonesia untuk mengganti Menkes Budi Gunadi Sadikin. Menjadi mahasiswa pendidikan kedokteran ternyata tidak terbayangkan oleh orang awam pada umumnya. Tapi itu dirasakan oleh mahasiswa kedokteran. Khususnya yang ambil pendidikan spesialis di Indonesia. Nah, bagaimana pendidikannya? Pendidikannya ternyata sangat primitif. Maka tentu ini merugikan mereka. Merugikan para dokter ini. Kebijakan Budi. Pak Menkes. Kenapa? Sahabat muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Podcast yang selalu menyuarakan aspirasi umat, aspirasi masyarakat Indonesia tentu saja. Kali ini saya kedatangan anak muda ganteng, seorang dokter, seorang santri. Ada gitu loh santri jadi dokter, anak muda Indonesia. Tapi ini menarik. Dan beliau ini akan membahas soal atau akan mengungkap sisi lain dari banyaknya permintaan orang terhadap mundurnya atau digantinya Menteri Kesehatan yang konon tidak memahami anatomi kedokteran. Meskipun kita tahu bahwa Menteri Kesehatan tentu tidak melulu bahas soal indikasi penyakit dan seterusnya, mungkin lebih banyak bicara soal manajemen. Sisi lain itu akan telah hadir di hadapan saya adik kita yang sangat ganteng, Dr. Ihsan Biren. Siap, abangku yang lebih ganteng. Selamat, luar biasa. Terima kasih telah berkenan kami undang di podcast Rumah Pemuda. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih bisa diberi kesempatan di podcast yang luar biasa nomor 1 di Indonesia ini. Amin, amin, amin. Siap Bang Ilham. Iya, saya berkali-kali podcast dan hampir semua tamu podcast saya, baik yang dokter maupun yang politisi, menyarankan pada Presiden Republik Indonesia untuk mengganti Menkes Budi Gunadi Sadikin. Makanya saya singkat, saya hadir supaya Pak Menteri BGS tetap dipertahankan sampai misi reformasi kesehatan tuntas. Oke. Ada agenda reformasi kesehatan. Kita akan dengarkan penjelasan dari adik kita Dr. Ihsan Biren. Siap abangku. Silakan. Baik Bang, jadi selama ini kita dipaparkan terhadap banyak sekali berita-berita tentang Budi Gunadi Sadikin atau Menkes Republik Indonesia, di mana beliau menjadi bulan-bulanan terutama oleh mayoritas dokter-dokter di Indonesia yang pada umumnya itu berada di bawah IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Nah, di lain sisi beliau telah menjalankan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat positif sebenarnya. Namun jika harus dihadapkan dengan mayoritas dokter di Indonesia, terutama dokter-dokter spesialis dan dosen serta guru-guru besar di universitas se-Indonesia, maka tentu ini merugikan mereka. Merugikan para dokter ini. Kebijakan Budi. Pak Menkes. Kenapa? Karena memang ada kenyamanan daripada mereka ini yang terganggu dengan kebijakan Pak Menkes. Intinya saya mau mengatakan bahwa Pak Budi Gunadi Sadikin ini membuat kebijakan setelah menganalisis banyak hal yang sebenarnya ini mustahil Bang sebelum-sebelumnya saya pikir. Karena apa yang beliau lakukan itulah cita-cita saya ketika saya koas dulu. Karena ketika saya koas, saya betul-betul melihat, merasakan dan mengalami bagaimana rasanya menjadi mahasiswa pendidikan kedokteran ternyata tidak terbayangkan oleh orang awam pada umumnya. Tapi itu dirasakan oleh mahasiswa kedokteran. Khususnya yang ambil pendidikan spesialis di Indonesia. Nah, bagaimana pendidikannya? Pendidikannya ternyata sangat primitif. Tidak tersistem dengan baik, kemudian pembuliannya sangat banyak, kemudian perbudakannya juga ada, kemudian pembulian, intinya tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Pendidikan spesialis. Khususnya di pendidikan spesialis, karena di situ yang parahnya.
Kalau koas, nah saya taunya kenapa? Karena saya koas. Kalau koas kan kita dari S1 menuju dokter umum. Jadi kita tetap di rumah sakit. Iya. Nah, kita melihat semuanya. Bagaimana senior-senior kita lagi ambil spesialis, kemudian bagaimana guru-guru kita yang spesialis memperlakukan murid-muridnya, mahasiswanya. Okay. Nah, jadi kita kalau dibilang kita nggak paham nggak mungkin, karena kita di situ. Okay. Nah, jadi saya mengamati, tapi sudut pandang saya kan secara luas, Bang. Karena kita terpapar dengan banyak faktor dalam kehidupan, tidak hanya di kedokteran. Mayoritas yang masuk kedokteran, mereka kadang-kadang mungkin memang belajar dan tidak ada kegiatan di luar, sehingga mereka memang mikirnya ya kedokteran ya begini. Sedangkan saya dari dulu kedokteran kenapa begini? Ini ada yang tidak beres. Nah, saya berpikir, waduh, kalau begini sistemnya, ini sangat-sangat tidak manusiawi. Tidak manusiawi bagaimana? Nanti akan kita jabarkan sedikit demi sedikit. Namun faktanya sudah banyak, Bang. Ya, seperti yang ada anak bunuh diri di Bandung, mahasiswa pendidikan spesialis anestesi, kemudian ada pembulian di sana yang sudah terungkap fakta lah kita bilang. Tapi itu sebenarnya bukan hanya di Bandung saja. Tapi hampir di semua pendidikan spesialis begitu. Oke. Sebelum Bung Iksan lanjut, saya mau tanya, apakah sistem itu bentukan kultur, ataukah sistem yang harus diikuti? Bentukan kultur atau yang harus diikuti? Iya. Kalau kultur kan kebiasaan yang dibangun turun-temurun. Oke. Tetapi kalau sistem kan sesuatu yang menjadi patokan. Oke, jadi begini. Apakah bully itu menjadi sebuah sistem yang menjadi patokan, ataukah hanya kultur dari para senior-senior ini? Kultur yang sudah menjadi sistem. Kultur yang menjadi. Berarti dia resmi. Resmi. Oke. Jadi begini. Walaupun nanti dibantah, tapi ini nggak bisa dibantah sebenarnya, sudah fakta. Jadi Pak Menkes sebenarnya sulit untuk menjelaskan ini, karena beliau belum menjelaskan saja sudah dibully, beliau bukan dokter. Jadi tidak pantas untuk mengungkapkan ini. Nah, saya dokter sekarang. Saya akan ungkapkan demi apa, Bang? Saya disclaimer dulu. Jadi saya teman-teman semua, masyarakat Indonesia, berbicara di sini tidak ada niat untuk menyerang personal daripada senior-senior saya yang sudah spesialis. Apalagi guru-guru saya sebagian besar yang sudah spesialis, guru besar. Di sini yang saya ingin kritisi adalah sistem yang telah terjadi. Walaupun di situ saya tahu Anda semua para senior sudah melewati ini dan Anda semua membenarkan ini. Tetapi yang namanya kita manusia yang berakal sehat, tentu tidak mungkin sistem yang begini rusak kita diamkan dan kita biarkan. Nah, itu yang saya alami, Bang. Insya Allah saya tidak bodoh-bodoh amat, Bang. Sangat bisa untuk ambil spesialis. Terus guru-guru saya juga sangat dekat emosional dengan saya. Artinya kalau saya mau ambil spesialis mudah rasanya. Kalau mau gitu kalau mau, tapi saya terhambat bahwa jika saya ikut spesialis di Indonesia, bukan standar global di Indonesia, maka saya artinya membenarkan sistem yang rusak ini. Artinya saya membodohi diri. Artinya saya gak rugi kamu hidup, San. Kalau kamu membenarkan sistem ini. Nah, saya tunggu waktunya. Saya pikir udahlah, saya di politik dulu dan lain sebagainya. Saya nikmati hidup dengan passion yang saya miliki. Tapi ternyata karena saya senang belajar, Bang, sebenarnya. Tapi ketika kita mau belajar, ternyata di situ bukan belajar. Banyaknya malah tek-tek bengek yang tidak ada hubungannya dengan belajar. Nah, nanti saya jelaskan. Jadi saya pikir, nah syukurnya Tuhan ternyata mungkin karena sudah terlalu berlebihan, Bang. Biasanya kan kalau sudah berlebihan Tuhan turun tangan. Nah, Allah tidak suka orang yang bertindak berlebihan, benar. Jadi karena terlalu berlebihan, akhirnya yang seharusnya tidak terungkap ke publik, akhirnya terungkaplah dengan wasilah adanya Pak Menteri Budi Sadikin, seorang bankir, seorang ekonom yang melihat sesuatu dengan objektif, dengan eksak. Maka ketika masuk ke kedokteran, masuk menjadi Menkes, maka beliau lihat awalnya beliau merangkul semua. Ketika awal-awal menjadi Menkes, beliau bahkan saya justru meragukan awalnya. Saya pikir satu sisi kita ada ego sektoral lah, Bang. Kita pingin kan Menkes ya dokter, kenapa ada perbankan? Tapi di lain sisi, ketika saya lihat pergerakan beliau, wah, ini apa yang saya inginkan dari dulu, ternyata beliau wujudkan. Kenapa bisa terwujud? Karena beliau punya latar belakang objektif itu. Beliau akalnya sehat, pikirannya jernih,
wawasannya luas, kemudian punya pengalaman universal, global. Beliau kan di luar negeri lama. Jadi beliau tahu betul atau bisa melacak lah bagaimana kedokteran di luar negeri. Jadi ketika beliau awalnya mendengar para profesor, guru besar dan lain-lain sebagainya ini, beliau mengiyakan dan mengakomodir. Tapi lama-lama ternyata ngaco gitu bang. Kok jadi di satu sisi pingin dirubah, di satu sisi harus dipertahankan. Salah satunya pendidikan spesialis. Sangat dipersulit di Indonesia. Kenapa? Karena ini apabila banyak kan lahannya jadi sedikit bagi yang sudah jadi ini. Kalau dipermudah spesialis ini akan banyak kan. Kalau banyak nanti jadinya jadi rebutan pasien lagi. Iya. Hukum ekonomi berlaku tuh kalau banyak harga murah. Jadi larinya malah ke sana. Padahal yang namanya Menteri Kesehatan kan ingin masyarakat terlayani dengan maksimal. Tentu makanya kan aneh. Di satu sisi selalu kita bilang spesialis di Indonesia kurang. Nah pemerintah ingin turun tangan nih. Ayo kita perbanyak. Tiba Menkes mau memperbanyak. Jangan Pak Menkes, tidak mudah memperbanyak spesialis. Kenapa tidak mudah? Kan begini. Iya, kita harus begini. Akhirnya, nah itu kan orang akal sehat juga gila jadinya bang. Kalau misalnya dipaparin dengan teori-teori nggak nyambung. Sedangkan, makanya beliau buat sekarang hospitality base. Nah, sekarang saya ungkap latar belakang. Kenapa? Dari dulu itu tidak pernah terungkap fakta ini ke publik bang. Yang pertama adalah, dulu kita masuk kedokteran, nah sebenarnya SDM mahasiswa kedokteran itu yang terbaik bang di Indonesia. Jadi kalau abang tahu misalnya universitas apalagi negeri ya. Kebetulan saya dari negeri, jadi ngerti betul bagaimana SDM teman-teman saya. Jadi yang juara-juara umum di setiap SMA terbaik, maka dia masuk ke kedokteran. Artinya punya SDM yang bagus kan? Nah, punya kreativitas yang tinggi, imajinasi yang bagus, IQ yang tinggi, sehingga nalarnya cepat. Artinya sebenarnya kalau ini dipaparkan dengan teori-teori atau ilmu-ilmu yang bagus, akan jadi maksimal gitu. Nah, tapi apa yang terjadi bang? Justru ketika kita masuk kedokteran, maka doktrin awal adalah hidup kalian adalah hanya di kedokteran. Tinggalkan seluruh hidup kalian di luar itu. Bahasa singkatnya begitulah kira-kira. Doktrin itu ya? Doktrin. Hidup kalian itu akan sukses apabila kalian menjadi spesialis. Ketika kalian jadi spesialis, maka hidup kalian akan bahagia, duit akan banyak, kalian akan tenang-tenang. Dibuktikan dengan nanti kan pembuktian terhadap guru-guru kita yang sudah jadi spesialis dengan mudah. Ditambah spesialis di Indonesia khususnya bagi guru-guru atau dosen-dosen itu memang faktanya ketika sudah jadi dosen maka yang kerja malah bukan dia, tapi peserta didik spesialis itu. Yang lagi pendidikan spesialis. Sehingga yang gurunya bisa di luar rumah sakit atau bahkan tidur-tiduran di rumah. Sehingga mereka tinggal laporkan, dok ini ada ini pasien begini. Sehingga itulah cita-cita bang. Siapa yang nggak mau begitu? Dari awal sudah salah. Padahal benarnya bagaimana? Menjadi dokter itu ya pelayan. Ketika Anda menjadi dokter maka sampai kapanpun Anda harus memegang sendiri pasien itu. Walaupun Anda mendidik orang ya tetap Anda di situ. Sistemnya seharusnya begitu. Makanya kan terungkap ketika di Hasan Sadikin, ketika Pak Menkes datang ke sana, ternyata dokter anestesi. Setelah membius, beliau dokter anestesi nggak ada di ruangan. Jadi yang di situ standby adalah mahasiswa pendidikan. Sebenarnya yang paling berbahaya adalah sistem yang lama ini. Yang telah turun-temurun dibenarkan oleh para guru-guru dan dokter-dokter di Indonesia ini. Nah, itu yang mau dirubah oleh Pak Menteri. Makanya kan langsung di stop pendidikan yang khusus di RS Hasan Sadikin. Karena itu kan RS Kemenkes. Nah, dilemanya adalah Pak Menteri di sini pendidikan kedokteran satu sisi itu berbenturan dengan Kemenkes, di satu sisi adalah kalau pendidikannya Kemendikbud. Iya, kalau kurikulum Kemendikbud pasti. Benar. Persoalannya adalah ketika pendidikan spesialis itu murni di rumah sakit, Bang. Residen selama 4 tahun, 5 tahun itu di rumah sakit murni. Berurusan sama dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit itu. Makanya lebih tepat sebenarnya hospitality base. Yang dibuat kurikulum. Nah, itulah yang ingin dicanangkan oleh Pak Budi Sadikin dan sudah berjalan sekarang. Walaupun banyak penolakan. Karena nanti ada dualisme di situ. Ketika Pak Menkes ingin mengintervensi, maka yang Kemendikbud bilang itu mahasiswa saya, walaupun di rumah sakit Anda. Misalnya terjadi pencabulan dan lain-lain. Nah, ketika Menkes ingin mengintervensi supaya itu tidak terjadi lagi atau memberi, sedangkan Kemendikbud sebenarnya nggak pernah bersentuhan sama mahasiswa ini.
Beda sama sekolah, beda sama S1. Nah, jadi Bang, saya lanjutkan. Memang banyak bicara jadinya ini. Nggak apa-apa. Karena memang ini kerisauan dan keresahan saya dari dulu. Iya, Saya orang yang iya. memerhati Bang, orang sistem. Jadi saya pingin sesuatu yang terjadi itu masuk akal dan rasional. Iya, Kalau iya, sudah irrasional, maka kita kan bisa gila Bang. Betul. Bahkan membahayakan tadi itu. Bahaya sekali untuk Membahayakan masyarakat untuk sebenarnya. masyarakat tuh. Makanya kebalik-balik Bang. Kalau versi para guru besar itu Menkes menurunkan standar pelayanan, justru kebalik. Justru Menkes kan siapa yang kebalik? Kan nanti Menkes maunya dokter spesialis lah yang menangani. Yang standby di situ. Ya, bukan mahasiswa pendidikan. Walaupun mereka belajar. Nah, tapi tetap yang namanya dokter, beliau pegawai di rumah sakit tersebut, ya beliau harus kerja. Iya, Selama ini makanya berlomba-lomba menjadi dosen Bang. Supaya nggak kerja lagi. Ada mahasiswa yang menjadi budak lah kasarnya. Kurang lebih begitu. Tapi mereka sudah, jadi begini Bang. Ketika mereka mahasiswa pendidikan kedokteran, spesialis, itu suatu pencapaian yang hebat di dunia kedokteran. Ya. Nah, bagi kelompok ini yang tidak terbuka wawasannya, Iya. itu hebat sekali. Kenapa? Karena untuk masuknya sulit. Kenapa sulit? Karena rata-rata kan titipan daripada guru-gurunya yang sudah spesialis. Ya. Jadi spesialis A sudah dosen di situ. Maka kan jika beliau ada relasi terhadap ABC, itu akan menjadi salah satu pertimbangan kuat. Ditambah memang ada standarnya. Ya. Enggak saya bilang, oh yang bodoh bisa masuk langsung. Enggak. Tapi sesulit itulah. Dan kuotanya sedikit. Kuotanya sedikit. Dengan alasan yang dibuat-buat bahwa ini nggak mungkin banyak, kurang pendidik dan lain sebagainya. Ya lagi-lagi sebenarnya tujuannya adalah tidak pingin banyak juga. Satu sisi spesialis selalu kurang, itu menjadi problem yang ID selalu ungkapkan. Tapi di lain sisi ingin diperbanyak nggak boleh. Kan aneh makanya. Ini menjadi hambatan menurut atau ancaman bagi pendapatan menurut kebanyakan senior. Ya yang sudah jadi spesialis. Oke. Jadi coba abang bayangkan seorang Menkes gimana menghadapi ini. Satu sisi beliau ingin banyakin, di satu sisi beliau dihambat. Tapi di lain sisi dokter spesialis kurang. Kan aneh sekali ini. Itu tidak ada titik temu, makanya lama-lama kesannya otoriter. Memang sudah sewajarnya beliau melakukan itu. Karena sudah terlalu gila untuk dibuat oleh dunia kedokteran yang tidak ada ujungnya ini Bang. Lagi-lagi para senior, saya tidak ada membahas personal guru-guru semua senior-senior. Tapi ini sistem. Jadi saya berharap kepada semua yang mendengar, khususnya para dokter atau nakes yang mengerti ini, ayo kita dengarkan ini dengan hati yang jernih, pikiran yang bersih. Iya, tanpa embel-embel lain lah ya. Tanpa embel-embel lain Bang. Karena jadi harapannya apa? Kepada guru besar, senior yang selama ini para dekan, ayolah kita legowo ketika sistem ini mau dirubah untuk ke yang manusiawi. Toh anak-anak Anda juga banyak yang lagi pendidikan. Ya, Berarti ya. anak-anak Anda akan mendapat yang layak nanti ke depan. Iya. Kadang-kadang memang sengaja dipersulit karena beliau sudah pada jadi, nanti anaknya akan jadi, tapi versi sulit ini. Iya. Kenapa saya keras Bang terhadap ini? Karena ini nggak standar global. Kalau standar global saya oke-oke saja. Contoh, okay. kita mau menjadi spesialis A di Indonesia. Spesialis kardiologis atau menjadi spesialis jantung. Ya. Maka untuk menjadi spesialis jantung di Indonesia, kita harus berdarah-darah, harus tidak kerja selama 5 tahun, 4 tahun. Selama proses pendidikan itu. Pendidikan itu. Kita tinggalkan semua dunia selain pendidikan. Kemudian di situ terjadi pembulian, di situ terjadi hal-hal yang sudah terungkap ini semualah. Intinya tidak manusiawi dan tidak martabat lah. Di lain sisi nanti jadinya jadi spesialis jantung. Nah, di luar negeri juga begitu. Jadi juga spesialis jantung. Tapi tanpa proses yang sama. Tanpa proses yang sama. Oke. Nah, ngapain ngambil Indonesia dong? Kalau kita rasional dan punya relasi di luar. Nah, jadi saya menunggu itu Bang. Tapi lebih kacaunya adalah dokter-dokter Indonesia atau siapapun WNI yang belajar di luar negeri menjadi dokter dan jadi spesialis di luar negeri, maka dia gak akan bisa balik ke Indonesia Bang, sulit. Karena harus ikut penyetaraan dengan sistem lokal tadi. Oh iya. Makanya saya bilang kenapa dokter Indonesia tuh jarang lulusan luar negeri. Justru kalau kedokteran, lulusan luar negeri itu udah gak bodoh. Sistem lama nih. Oke. Karena dianggap kalau di luar negeri kan penyakitnya beda, lain sebagainya. Tapi lagi-lagi sebenarnya alasan dasarnya bukan di situ. Ini untuk mengecilkan ruang lingkup persaingan sebenarnya.
Iya. Makanya kan aneh. Kalau jurusan lain semakin keluar negeri semakin hebat, Bang. Semakin hebat. Nah, makanya aneh kan? Iya. Tiba dokter jangan luar negeri. Tapi paling mentok ya UI hebat, UGM hebat. Tiba luar negeri gak boleh balik. Teman saya banyak ambil kedokteran di Turki ya, lanjut kerja di Praktek sana. di sana. Iya. Ada dokter Tony aktif di YouTube. Lihat, beliau jadi dokter ortopedi bedah tulang di Singapura. Nah, saya sering komunikasi juga sama beliau di IG. Jadi Sebegitu bobroknya. Sebegitu bobroknya, Bang. Jadi bayangkan, jadi nalar kita sebagai manusia aja oleng, Bang. Saya kalau dulu pas koas, saya cerita ke kolega senior yang lagi ambil pendidikan atau guru-guru yang dekat sama saya. Saya bilang, apakah benar begini sistem? Oh benar, memang harus begini, San. Kita harus ikutin kalau mau jadi spesialis. Memang sulit, tapi ketika jadi sangat enak. Ketika jadi sangat enak. Jadi kalau pendidikan itu Jadi susah. orientasinya orientasi personal. Personal dan bukan kebahagiaan. pelayanan. Bukan, makanya aneh. Oke. Kan lawak, Bang. Iya. Ini menarik ini. Menarik. Apakah ini juga menjadi dasar bagi Pak Menkes sehingga pernah beliau mengusulkan untuk mengimpor dokter dari luar negeri? Benar. Jadi sudah yang gini. Nah ini pemuda Indonesia, masyarakat Indonesia harus tahu nih secara utuh. Kalau saya, Bang, orang yang siap bersaing global. Ketika diimpor orang luar, toh kita juga orang Indonesia boleh praktek di luar. Kenapa orang luar gak boleh praktek di kita? Ayo dong kita tingkatkan ilmu kita. Nah, takut. Karena orang Indonesia kan sangat wow dengan orang luar, Bang. Kalau ada orang luar aja praktek pasti antri itu dokter dari luar negeri. Luar biasa kan kita katakan masih primordial ya. Iya. Jadi masih kan logikanya kalau dokter dari luar negeri boleh diimpor, berarti anak-anak jenius Indonesia yang spesialis di luar negeri boleh dong praktek di Indonesia tanpa dipersulit. Ya kan maksudnya sekarang. Kalau sekarang enggak boleh. Enggak, itu maksud saya. Jadi dokter-dokter kalau sekolah spesialis di luar itu nanti balik ke Indonesia harus lagi berapa lama gitu di UI penyetaraan kayak spesialis lagi, Bang, harus ikuti sistem. Jadi kayak belajar ulang gitu ya? Nggak belajar ulang total tapi penyetaraan bahasanya. Jadi nah ini pasti nanti pro kontra. Nanti para guru-guru besar semuanya merasa oh ini si Ihsan pandai-pandaian dia. Jadi saya baru selesai fellowship, Bang, di luar negeri, di Korea, di Vietnam dan di India ini lagi proses. Artinya apa? Saya menikmati, Bang. Saya orang suka belajar sebenarnya. Iya. Tapi kalau dibenturkan dengan sistem nggak jelas, saya juga mundur lah, Bang. Iya, nggak mau. Kita masih banyak pilihan hidup. Kita mau menikmati hidup ini. Ngapain kita stres untuk menjalani hidup yang kita istilahnya diperbudak oleh sistem di negeri kita sendiri. Nah, kenapa ini tidak pernah terungkap dari dulu? Oke. Karena, Bang, dari dulu yang namanya dunia kesehatan itu selalu dipegang oleh dokter. Nah, menterinya dokter, dirjen, direktur di Kemenkes juga dokter. Kemudian di rumah sakit direktur dokter, dokter pelayanannya dokter. Semuanya ini adalah dokter dalam satu wadah, namanya ID. Oke. Jadi ketika presiden turun-temurun, jika berbenturan dengan urusan kesehatan maka akan panggil ID. Ikatan Dokter Indonesia, wahai ID, aku mau cari Menkes. Coba rekom. ID kirim nama-nama, mungkin 5 atau 10, nanti mereka lah lobby ke presiden. Ketika jadi, maka yang jadi itu tetap adalah anggota ID. Atau orang yang dikendalikan sama ID. Benar, bahasa yang bagus sekali, Bang. Orang yang dikendalikan oleh ID. Karena yang ngasih rekom kan ID juga. Ketika terjadi sesuatu dia gak manut atau istilahnya out of the box, tiba-tiba reformasi yang merugikan mayoritas senior-senior ini, ya dengan mudah dia cabut rekomnya, tinggal kirim rekom baru ke presiden. Anda mau bilang menteri hari ini tidak dalam kendali ID? Benar sekali. Kira-kira ID kehilangan kekuasaan itu? Sangat hilang sekarang, bahkan memang betul-betul hilang, Bang. Nah, kalau dulu kita dokter, mulai dari mahasiswa kita sudah memang calon anggota ID. Begitu tamat jadi anggota ID. Kita mau praktek, ID keluarkan rekom resmi, negara memberikan kewenangan itu. ID keluarkan rekom dengan standar yang juga tidak jelas antara wilayah A, wilayah B, wilayah C, itu banyak sekali perbedaan harga dan biaya. Kemudian ini terjadi masalah besar ketika spesialis. Yang spesialis itu, Bang, jika di wilayah A ada spesialis senior, maka yang spesialis yang sama itu tidak dikasih rekom lagi di situ.
Dia walaupun dia mungkin tinggalnya orang situ atau apapun. Jadi hierarki senioritas itu dari mulai pendidikan sampai dia seumur hidup bahkan meninggal itu tidak pernah hilang. Kental sekali. Jadi mau saya bilang Bang, pendidikan kedokteran ini lebih parah daripada pendidikan apapun yang ada di Indonesia yang saya lihat. Bahkan pendidikan militer, pendidikan apapun lah, IPDN yang orang bilang kedinasan lah ya. Kedinasan. Karena kalau kedinasan jelas digaji, kemudian full selama pendidikan murni belajar. Kalaupun ada fisik yang wajar, yang memang harus latihan. Betul. Pagi bangun jelas, istirahatnya jelas, gizinya jelas. Kalau kedokteran enggak Bang, 5 tahun itu Abang kalau melihat pergi aja ke RSCM misalnya, atau ke rumah sakit pendidikan manapun. Abang lihat, itu yang lagi ambil spesialis PPDS, mungkin di depan pasien dia tersenyum. Di belakang pasien dia menangis Bang. Ada anaknya belum. Iya betul. Karena dia rata-rata kan udah nikah, sudah punya anak, tapi dia nggak boleh kerja. Makanya Pak Menkes bilang hanya anak orang kaya yang mampu untuk spesialis. Itu ada benarnya, tapi di lain sisi banyak yang mencoba-coba mengadu nasib di situ. Yang kira-kira pas-pasan, ya udah berhutang dulu lah dia. Karena memang murni tidak ada pendapatan selama 5 tahun itu Bang. Nggak boleh itu syarat. Memang nggak mungkin juga orang pendidikannya aja kita datang 1 hari kemudian kita jamnya nggak jelas Bang. Kita harus follow up pasien atau datang ke rumah sakit itu jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kemudian pulang sampai selesai pelayanan. Kemudian lanjut lagi jika ada jaga malam. Jadi nggak jelas jam istirahatnya kapan gitu ya? Iya, memang nggak jelas sama sekali. Padahal itu bisa diperjelas. Tapi lagi-lagi nanti pembenarannya, inilah pendidikan. Jadi selalu kambing hitamnya adalah pendidikan. Saya selalu mengatakan ini namanya pendidikan berkedok perbudakan atau penjajahan. Jadi disakralisasi, padahal itu motifnya adalah motif membudak. Lebih ke dendam turun-temurun Bang. Jadi yang sudah jadi kan sudah melewati itu. Nah ketika yang bawah ya memang begitu. Gitu. Ini doktrin orang, kalau doktrin penerimaan mahasiswa baru ini. Karena gue dulu disiksa, gue siksa lo sekarang. Benar, hampir sama. Jadi gini, contoh saya kasih tahu. Iya. Jadi nanti di dunia sekolah spesialis itu Bang, yang ngajar itu adalah hierarki senior Bang. Semester awal itu gak boleh bicara sama semester kedua. Gak boleh ngomong itu. Jadi sedetail itu. Gak boleh ngomong sama sekali. Kita hanya ngomong sebagai orang, ya kita betul-betul bayi lah di situ. Sesama kita apa keluh kesah. Tapi di semester awal itu tidak ada belajar sama sekali. Itu murni melayani senior. Jadi membeli apa yang sesuatu. Dan memang turun-temurun. Yang seniornya kan waktu awal juga melakukan hal yang sama. Jadi ini yang membentuk loyalitas lah kira-kira di semester pertama. Dan hierarki. Jadi seperti yang terjadi di yang bunuh diri ini kan terungkap bahwa seniornya, padahal itu kalau dilacak memang turun-temurun. Ini hanya lagi celaka aja, ada yang meninggal. Ya benar, ada yang meninggal. Mungkin yang meninggal juga, mungkin dulu saya rasa juga rasanya ada lah. Karena memang sangat berat Bang. Frustasinya tingkat tinggi nih Bang. Kalau orang nggak stres. Kalau saya keras orangnya. Kalau saya mungkin bisa lewati sebenarnya. Tapi kan kita ngapain melewati sistem yang menurut kita nggak jelas Bang. Iya. Walaupun kita diiming-iming, oh ini akan sukses. Sukses itu di tangan Tuhan. Betul. Jadi nggak ada urusan sama itu. Kan gitu Bang. Oke. Jadi nggak pernah kotak Pandora ini terungkap sampai Pak BGS lah menjadi menteri. Beliau tidak ada hubungannya sama kedokteran, tiba-tiba melihat kebobrokan ini terkejut Bang. Ya orang rasional Bang, makanya saya sangat berharap jangan sampai presiden itu tergoyah hanya karena mayoritas dokter komplain. Padahal kenapa mereka komplain, inilah penjelasannya. Karena memang mengganggu kenyamanan, mengganggu wilayah yang mereka selama ini sudah bentuk hierarkinya begitu. Padahal cita-cita presiden itu ingin ingin membina sarjana kedokteran sebanyak-banyaknya supaya pelayanan kesehatan di tingkat-tingkat desa itu bisa terlayani dengan cepat kan. Ya, jadi Bang, ini pendidikan kedokteran ini benar-benar murni tidak ada yang tahu Bang, kecuali yang berhubungan sama dunia kedokteran rumah sakit. Tapi lagi-lagi ini kan
rata-rata tidak ada yang high class banget. Nah, yang top level di negara ini anak-anaknya rata-rata nggak ada yang dari kedokteran. Karena kan tahu dokter itu seharusnya melayani, bukan menjadi bos. Betul. Jadi pekerja di rumah sakit. Kenapa tiba-tiba pingin jadi ongkang-ongkang kaki? Ya kalau mau ongkang kaki ya harus berjuang di bisnis. Kayak lu banyak karyawan kan gitu bang kira-kira. Nah jadi kebobrokan ini tidak pernah terungkap karena hanya mentok di level ya para lingkaran ini saja. Para yang middle up yang ingin anaknya kedokteran masuk, kemudian oh begini sistemnya, ya ikutin. Memang susah, memang sulit. Saya gak apa-apa kalau sulitnya untuk pendidikan, Bang. Mindsetnya dibentuk seperti itu supaya dia nerima gitu dan tidak komplain. Kalaupun komplain, negara membackup karena menterinya juga dokter kan. Punya cara berpikir yang sama. Punya sama. Jadi udah lingkaran setan gitu-gitu aja. Makanya saya sampai apatis bang, saya pikir kapan berubahnya? Apakah saya harus jadi Menkes dulu? Mungkin berapa puluh tahun ke depan dengan perjuangan kita yang masih dari nol kan bang? Kalaupun Allah takdirkan menteri kan gitu. Betul, ternyata indah Allah mengirimkan lebih cepat. Pak Jokowi punya latar belakang yang out of the box. Kemudian menunjuk Pak Menteri BGS menjadi Menkes. Akhirnya terungkap lah. Boleh nggak Adinda spill apa kebijakan BGS ini yang sangat mengancam menurut pendekatan orang-orang ID? Salah satunya adalah rata-rata kan para spesialis ini sudah terbentuk kolegium. Kolegium itu adalah spesialis anak, spesialis bedah dan lain-lain itu kan spesialis sudah terbentuk versi ID sebelumnya. Kemudian sekarang diambil alih oleh Kemenkes, tetap namanya yang sama, namun orang-orangnya diganti. Supaya apa? Supaya semua dokter diharapkan meningkatkan kompetensinya walaupun bidangnya juga hampir-hampir sama. Maksudnya begini, kalau dulu bang asik berantem itu wilayah kerjanya. Jadi dokter A nggak boleh melakukan ini, dokter B nggak boleh melakukan ini. Sehingga nanti saling rebut lahan. Rebut lahan bahasanya. Contoh Dokter Terawan, ingat nggak Pak? Beliau seorang radiologi, spesialis radiologi. Nah beliau melakukan DSA, cuci otak itu yang terkenal. Nah beliau customernya sudah level menteri, level presiden. Dalam bentuk terapi ya? Ya, dalam bentuk terapi. Nah ternyata itu berbenturan karena dokter Terawan pertama ini. Nah itu dilakukan sebenarnya oleh bedah saraf. Dokter saraf, nah, ada saraf, ada bedah saraf. Nah, jadi pada awal-awal terjadi penolakan besar-besaran, itu dasarnya sebenarnya. Padahal dokter Terawan sudah melewati fase-fase pendidikan, sudah doktor, sudah spesialis juga, sudah subspesialis juga. Bahkan beliau ada tambahan emblem-emblem, sudah jenderal, sudah menteri. Jadi sebenarnya sudah paripurna ini orang. ID harus mengayomi perkumpulan saraf dan perkumpulan bedah saraf. Karena kalau praktik ini berlangsung terus-menerus, tidak laku dokter ahli saraf? Bukan tidak laku, artinya ya merugi. Atau wilayah mainannya berkurang? Berkurang, karena kan bertambah lagi ada spesialis yang bisa melakukan itu. Nah, seharusnya kan kita senang, banyak yang bisa melakukan. Yang penting kompeten, terstandar. Nah. Kalau mindsetnya pelayanan. Bener. Tapi kalau mindsetnya penghasilan, beda cerita. Beda cerita, makanya. Nah, selama mereka bisa memonopoli kekuasaan, ya bisa menghambat itu kan. Nah, sekarang kan ranahnya Menkes. Menkesnya Pak Budi Sadikin. Kalau dulu kan masih ID juga. Iya. Jadi Budi Sadikin ini keluar dari wilayah ID. Dan ID kesulitan mengambil kendali dalam penentuan. Nah, makanya saya jelaskan di Terawan ini. Nah, singkat cerita, dokter Terawan dikeluarkan dari ID. Pada saat itu, ini masih ID bang yang berkuasa nih. Praktek masih Rekom ID, Menkes sudah Budi Sadikin. Akhirnya Terawan dipecat. Jadi saya buatlah statement di media. Saya bilang begini, karena saya sayang sama ID. Sampai sekarang saya masih ID bang. Walaupun saya gak ada urusan sama kebijakan ID. Toh sekarang juga tidak berpengaruh terhadap kelangsungan kita berpraktek dan lain sebagainya. Jadi waktu itu ID masih powerful ini. Memecatlah Terawan. Terawan juga powerful secara personal. Sebagai menteri. Waktu itu
Saya nggak waktu yang Oh sudah bukan menteri, oke, tapi oke. kan secara personal beliau sudah dekat dengan para mantan presiden. Jadi dalam nalar saya sebagai orang yang melihat dua sisi, satu sisi ID, satu sisi Dr. Terawan. politik. Politik. Maksudnya, saya bilang Terawan dibully di bulan-bulan, jadi bulan-bulanan lah waktu itu, bahwa ini nggak kompeten, ini penelitiannya nggak jelas, walaupun padahal belum ada yang bermasalah dalam tindakan beliau. Dan semua secara testimoni pasiennya merasa enak, dan secara eviden bukti MRI sebelum dan sesudah beda. Yang sebelum misalnya ada sumbatan, yang sudah lancar. Intinya dari faktor-faktor itu sebenarnya sudah mendukung Dr. Terawan. Tapi tetap karena secara ilmiahnya versi mayoritas ini belum layak, tetap nggak boleh. Nah, Dr. Terawan sudah terlanjur banyak pasiennya, terus juga memang sudah aktif di situ. Ya beliau juga ya adalah sisi beliau pertahanannya lah. Gua kenapa diusik-usik terus sih gitu. Akhirnya tidak terjadi negosiasi karena udah berkali-kali dipanggil ID, Dr. Terawan nggak datang, dipanggil ID lagi nggak datang. Karena beliau juga berpikir kalau konsep berpikirnya begini, datang ada guna nggak bang? Iyalah, udah pasti dihakimi di situ. Iya benar, bukan negosiasi. Benar. Jadi itulah yang dirasain Dr. Terawan. Saya langsung buat statement bang. Karena saya bisa membaca arah politiknya. Saya bilang, jika Terawan dipecat, ID dipertaruhkan, saya bilang. Masih ada mungkin di media. Belum dipecat itu. Tiba-tiba ada muktamar ID di Aceh, dipecatlah beliau. Sehingga satu-satunya dokter yang se-powerful itu, yang sehebat itu, dipecat. Dan ID bersikeras bahwa menyatakan, sekelas Terawan saja, jika melanggar kami pecat, maka kalian hati-hatilah. Apalagi kalian. Terawan. Kalau saya berpikir kebalik bang, orang sekaliber Terawan seharusnya kalian ayomi untuk meningkatkan eksistensi ID. Jadi Dewan Pembina, penasehat. Kalau saya di situ saya jelaskan, jika ID memecat Terawan, maka ID dipertaruhkan. Benar bang kejadian dipecat. Akhirnya apa? Ya Dr. Terawan kan bukan orang nggak ada power bang. Ini kan masalah kebijakan. Ya beliau tinggal konsultasi dengan para sahabat-sahabatnya di kebijakan. Akhirnya apa? ID dibubarkan, bukan dibubarkan. Organisasi ID tidak diberi kewenangan lagi, tidak diberi kewenangan lagi dalam rekom praktek. Diambil negara sekarang. Oke. Hilang mainan lah ini. Ini kalau hilang mainan besar bang. Hilang rekomendasi itu kan pasti diduitin, bisa diduitin tuh. Ya memang wajib karena kan hanya melalui satu pintu. Cuman ID. Nah, kemudian muncul organisasi. Jadi sekarang organisasi profesi dokter boleh tidak hanya satu. Siapapun mau buat ormas ya silahkan. Nah, jadi sekarang ada PDSI namanya. Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Dan disitulah Dr. Terawan. Akhirnya Dr. Terawan sekarang bisa praktek dengan lempang. Apa yang terjadi dengan dua spesialis lain, saraf dan bedah saraf? Ya sama-sama boleh praktek sekarang. Sudah akur sekarang. Saraf, bedah saraf, radiologi boleh sama-sama melakukan DSA ini. Nah, ini kan kompetensi bang. Sebenarnya dokter umum itulah yang ingin diperbanyak oleh Menkes, diberikan kompetensi. Nah, seperti disuruh sesar. Obgyn kebakaran semua jenggotnya kan. Artinya merasa ini nggak bisa dipermudah begini, merugikan pasien, membahayakan masyarakat. Jualannya masyarakat, padahal mereka takut kehilangan piring. Bahasa kasarnya begitu. Walaupun nanti saya udah siap lah saya diserang ini. Karena begini, walaupun banyak teman-teman saya duduk nongkrong sama teman-teman. Karena saya berbicara apa adanya bang. Karena inilah waktunya. Toh pemerintah juga lagi mendukung gerakan reformasi ini. Maka jangan sampai ini terlewatkan tanpa ada yang mendukung dari pihak murni dokter. Yang independen. Karena saya tidak terafiliasi sama Menkes atau Kemenkes sama sekali. Jadi ya begitu bang. Ketika Menkes mengatakan dokter umum kita bolehkan tambahan sesar. Wah. Yang penting dibentuk kompetensinya. Iya. Ya, apa masalahnya? Jadi itu kan sederhana bahasanya. Tapi kan dalam pelaksanaannya kan tetap akan dilatih. Tetap akan diberi pembelajaran. Betul. Sesuai dengan standar global. Lagi-lagi nggak standar lokal. Dan boleh-boleh aja bang. Emang spesialis ini bukan dokter umum bang? Kan mereka juga dokter umum. Dokter umum yang dispesialisasi. Iya. Atau yang dibentuk kompetensinya sama juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang bisa digiring hal-hal begini. Untung Bang Ilham pinter sekali nih. Jadi nggak bener bang. Kalau abang misalnya nggak nyampe, saya pun pusing juga. Karena ini hal yang krusial bang.
Nah, luar biasa. Saya salut sama Rumah Pemuda ini, harus banyak nih tokoh-tokoh nasional ini. Harus ke sini nih untuk mengungkapkan isi hati agar didengar oleh banyak pihak. Dan insya Allah ini jutaan yang nonton. Amin. Oke, Satu Bang. lagi yang menarik Oke, buat saya. siap. Proses keterpilihan Ketua Umum ID atau Ketua Umum PDSI itu kan proses politik. Benar. Kalau dia proses politik, maka pembagian kuenya juga adalah proses politik. Misalnya, siapa yang akan direkomendasi menjadi Menkes atau Dirjen A, Dirjen B, ya kan? Iya, benar. Pertanyaannya, karena ini menyangkut Ini dulu ya. Kan sekarang ada 2 kan? Ada Kalau PDSI. sekarang tidak ada ngaruh lagi, Bang. Oh, sudah nggak boleh lagi mereka. Enggak, ini sekarang sekadar perkumpulan aja yang tidak ada taringnya. Oke. Enggak ada sangkut pautnya sama kebijakan sama sekali. Oh, dan Pak Jokowi yang merubah itu. Iya, melalui Pak BGS. Enggak, ya benar. Oh. Dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Makanya saya berharap jangan sampai Pak Prabowo terkecoh dengan gurauan-gurauan istilahnya cuitan-cuitan yang mayoritas dokter ini gitu. Karena terbukti di MK, kan hakim MK bukan orang bodoh, Bang. Beliau orang-orang yang objektif, yang luas pemahamannya. Ternyata gugatan daripada dokter. Meskipun dalam banyak kasus masuk angin juga. Oke, siap. Kita terima. Dalam banyak kasus. Enggak, dalam artian abang objektif lah kan. Tapi maksud saya ya terlepas dari itu kan mereka juga rasional lah. Dalam kasus ini mungkin objektif lah karena nggak ada kepentingan kan, Bang. Ini kan murni dalam sistem aja istilahnya. Nggak ada duit di sini. Walaupun nanti ujung-ujungnya ID bisa bilang, oh ini Kemenkes mau banyak untung dengan memonopoli masalah rekom sekarang. Justru gratis, Bang. Sekarang nggak ada lagi STR seumur hidup. Dulu surat tanda registrasi itu kita bayar per 5 tahun. Oke. Sekarang seumur hidup. Seumur hidup ya. Jadi, iyalah lebih mudah lah buat dokter. Iya memang banyak hal, Bang, dipermudah. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan dokter umum, dokter yang lagi ambil spesialis. Bahkan memang mungkin agak sedikit rugi bagi dokter spesialis yang sudah melewati fase kelamnya itu. Karena memang akan dipermudah. Makanya ini saya berharap semua spesialis, guru besar, ayolah kita legowo gitu. Ini sistem harus dirubah. Karena kalau nggak dirubah, malu kita sama dunia luar. Pertama malu, yang kedua itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Oh sangat, Bang, masyarakat sangat dirugikan di sini. Tapi memang memalukan juga, Bang. Saya membayangkan jika terungkap bagaimana. Ternyata diungkap sekarang. Iya. Betul-betul nggak bisa dibantah, Bang. Itu fakta semua, Bang. Bagaimana pembulian, bagaimana kepala prodi, anestesi, Unhas mendapatkan dana dari padahal itu memang mungkin turun-temurun mungkin. Memang sebenarnya begitulah yang terjadi kan. Belum lagi kita bahas misalnya soal dokter malpraktek, dan itu rata-rata spesialis yang lakukan. Nah, makanya malpraktek juga itu kan di konteks yang lain. Yang lain lah maksudnya. Kalau malpraktek itu kan sesuai standar. Ketika standarnya SOP-nya dilakukan, maka apabila pasiennya ternyata buruk gitu, maka selama SOP-nya benar, maka itu nggak malpraktek gitu. Karena yang namanya nasib pasien kan memang 50-50, Bang. Apalagi misalnya lagi perburukan gitu. Nah, makanya beda konteks. Tapi nanti kita bahas khusus. Aman, nanti ke depan banyak lah kita bahas. Ada satu pertanyaan yang harus saya ajukan. Banyak yang menduga Pak Menkes ini agen asing. Oke. Banyak juga yang menduga karena dia agen asing, maka banyak agenda asing yang diturunkan, di breakdown dalam bentuk kebijakan. Apa yang bisa Dr. Iksan jelaskan? Nah, saya jujur, Bang, sebenarnya saya tidak terlalu mau intervensi karena. Tapi yang Adita kenal dengan Pak Budi. Dengan Pak Budi. Ya, sejauh ini saya melihat beliau orang yang objektif. Kemudian akademisi, kemudian memang ini satu hal yang saya ungkap. Jadi saya mendengar langsung dari staf khusus beliau yang sering saya diskusi. Sebut nama nggak ya? Nggak usah ya. Nggak usah. Jadi beliau bilang, jadi Pak Menkes ini ketika masa COVID, beliau tidak berani mengambil anggaran pada saat itu untuk pelayanan COVID. Jadi beliau meminta seluruh jaringan-jaringannya untuk sumbang ke Indonesia. Alasannya apa?
Karena beliau takut ini menjadi catatan ke depan bahwa penyalahgunaan anggaran. Jadi menjaga itu beliau. Jadi saya juga terkejut juga gitu. Karena kan memang rata-rata kan pengungkapan korupsi itu nanti setelah kejadian Bang. Sekarang lagi tenang-tenang udah nggak COVID lagi kan diungkap semua. Apakah ini juga maksudnya sehingga Pak Menkes itu tidak menjadi leader di saat penanganan COVID? Waktu itu beliau kan diganti pas COVID Bang. Kan pertama Terawan, kemudian beliau karena pendistribusian vaksin dan lain-lain. Nah kan beliau memang sangat ahli lah dalam manajerial ya. Kepemimpinan lah ya. Kepemimpinan, makanya tepat sekali lah. Jadi misi beliau sekarang saya berharap sampai selesai misi penuntasan reformasi kedokteran ini. Karena ujung tombak kesehatan kan dokter Bang. Yang lain kan ngikut sebenarnya. Yang lain bisa dibenahin beriringan lah nanti ke depan. Kalau memang polemiknya di dokter ini sekarang. Jadi jangan heran. Sebenarnya saya mau ajak juga kepada seluruh para dokter. Jangan lagi takut bersuara. Doktrin-doktrin yang menakutkan kita selama ini itu sudah tidak berlaku lagi teman-teman. Iya betul. Sekarang ID sudah tidak apa-apa. Saya juga berkawan dengan ID. Saya juga masih anggota ID. Kalau dipecat saya nggak tahu nih karena speak up ini. Saya berharap ngapain pecat saya? Kita ikut tuntut ID-nya. Ngapain tuntut juga nggak apa-apa Bang, nggak ada juga gunanya ya. Tapi ketika kita di ini ya kita bersatu aja, maksudnya berkawan gitu. Dia menjadi tempat perkumpulan jadinya silaturahmi sambil tukar ilmu. Mungkin ke depan akan diberi peran kembali oleh pemerintah apabila sudah kondusif. Tapi kan sudah boleh beberapa ormas Bang, organisasi profesi. Ada nanti PDSI. Kalau saya mau buat lagi boleh juga. Mungkin teman-teman, saya kan orang organisasi, maka mungkin saya buat juga nanti Bang. Perkumpulan dokter Nusantara. Teman-teman boleh ikut saya nanti. Kita pikir bagaimana mensejahterakan anggota dan lain-lain. Karena saya kecewa dengan ID, seharusnya selama mereka memonopoli kedokteran Indonesia, disitulah kesempatan Anda mensejahterakan anggota seharusnya. Kenapa Bang? Karena banyak klinik-klinik itu yang punya bukan dokter. Ketika dia mau mempekerjakan dokter, tentu harus minta rekom ID kan? Ketika minta rekom ID, maka seharusnya ID mematok waktu itu, jika kalian pekerjakan dokter aku, maka gajinya minimal 30 juta. Kalau enggak aku kasih rekom. Kayak enggak dokter-dokter yang baru-baru tamat ini. Kalau enggak mau kan enggak jadi kliniknya. Enggak ada yang kerja. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena banyak juga yang punya klinik dokter. Jadi kalau dia lakukan itu dia susah dong, harus menggaji junior-juniornya dengan gaji yang tinggi. Jadi lagi-lagi bias Bang, karena konflik kepentingan jatuhnya. Konflik of interest, benar. Makanya saya melihat, saya pelaku Bang. Jadi pas tamat saya buka praktek, saya buka klinik. Jadi ngerti saya. Jadi benar-benar saya pelaku, bukan pengamat teman-teman ya. Artinya Adinda mau sampaikan bahwa Pak Budi Gunadi dalam perspektif kebijakan kesehatan itu sangat membantu merubah sistem kesehatan ke arah yang lebih baik. Gitu ya? Supaya anak-anak muda Indonesia, rakyat Indonesia tahu nih. Meskipun dalam pendekatan yang lain, itu ranahnya beda lagi nanti. Asing. Kalau agen asing kan tak kaitannya dengan bisnis obat dan seterusnya kan. Nah itu nanti pembahasan panjang lagi dan itu bukan ranah saya. Karena saya nggak mengalami itu Bang dan tidak paham. Apa lagi yang Adinda mau sampaikan? Mungkin ya sudah selesai ya. Atau apa yang harus dilakukan oleh Pak Budi untuk melengkapi kesempurnaan dari kebijakan untuk memperbaiki dunia kesehatan? Ya saya pikir sejauh ini beliau sudah sangat objektif dan komprehensif. Komprehensif. Gitu karena betul-betul beliau sudah tahu A sampai Z Bang. Awalnya saya betul-betul meragukan beliau. Ternyata beliau sangat cepat, cerdas sekali nih orang. Bisa memahami. Karena begini Bang, kalau beliau mau santai aman aja, beliau akomodir aja dokter-dokter ini. Ambil jatah aja dari ini kasarnya. Beliau juga mungkin akan ganti jadi menteri apa ke depan atau nggak lama di sini. Tapi beliau memilih untuk mengambil kebijakan yang tidak populis. Ini kan beresiko Bang. Betul. Salah-salah presiden bisa copot beliau loh. Kalau begini yang terjadi, maka yang disayangkan siapa? Saya, teman-teman ini lagi mau dirubah tiba-tiba udah setengah jalan nih Bang. Balik lagi ke primordial itu. Waduh, masa tunggu saya jadi menteri? Jadi lucu sekali. Nah, makanya saya mau bilang
Pak Prabowo, mudah-mudahan ini sampai ke beliau melalui siapa nanti. Teman-teman netizen komen. Intinya Pak Budi Sadikin, saya sebagai dokter membenarkan apa yang beliau lakukan terhadap reformasi. Toh MK juga sudah membenarkan beliau dan menolak seluruh gugatan para dokter-dokter senior-senior saya semua ini. Intinya Pak Budi Sadikin juga, Anda tidak sendiri sebenarnya. Banyak teman-teman dokter itu tidak berani bersuara, Pak. Bahkan Dan Bapak, seluruh masyarakat Indonesia, kalau dia benar, seluruh masyarakat Indonesia kan backup. nah makanya ini saya harus jelaskan ke masyarakat. Iya. Masyarakat jangan ikut-ikutan dalam hal ini. Betul. Ini Pak Menkes lagi membantu kita semua. Bagaimana pelayanan, dokternya lengkap, semua rumah sakit ada dokter spesialis, ahli di bidangnya, dan banyak. Tidak antrian, tidak ketika datang tidak ada dokter, dengan alasan sibuk karena sedikit, harus praktek di banyak tempat, tidak. Ke depan akan diperbanyak, dipermudah pelayanan, BPJS bahkan juga dibuat satu strata, tidak ada A, 1, 2, 3. Oke. Jadi banyak Bang. Jadi sangat reformis lah. Oke. Terima kasih banyak Oke, Bung siap. Iksan. Oke Bang. Sahabat Muda Indonesia, beliau ini seorang dokter juga santri. Kita percaya apa yang keluar dari mulutnya bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah. Tentu jauh dari dugaan bahwa beliau adalah orang yang diutus oleh Pak Menkes untuk membela. Tentu tidak, saya percaya dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.